teman-teman semua. Betul sekali. Balik lagi bersama gue Rifki di Business Brother. Jadi kali ini kita mau membandingkan sepatu bumi di Skyrun dan yang punya VR di Pulse Racer. Betul. Yang dimana kita di video sebelumnya kita ngebahas sepatu bumi yang Pulse Racer ini, dan di video sebelum juga kita ngebahas juga si bumi yang Skyrun. Dan sekarang kita akan membandingkan dua sepatu ini. Jadi buat kalian yang masih bingung mau cari sepatu bumi, kira-kira mau yang mana nih? Iya, betul. Mau yang Skyrun, mau yang Pulse Racer, yang sekilas mirip tapi ternyata proporsinya beda. Iya, So, beda. check this out guys. Teman-teman, di tangan gua dan di tangan VR di depan gua kita berdua apalah bahasa kita. Pokoknya tangan kita udah ada dua Betul. sepatu. Yang ini Pulse Racer, ini Skyrun teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini kita nggak mau ngebahas satu detail satu persatu dari brand ini. Bentrokin aja lah. Betul, langsung bentrokin Iya. aja. Langsung ke inti di perbandingan dua sneakers ini. Ya, Ya benar sneakers. Nah, untuk sekilas mungkin kelihatannya mirip, Hampir mirip karena kan ya kalau warna ini orang ya, beda, tapi beda. kalau untuk dari segi ukuran dia sekilas hampir mirip teman-teman. Betul. Tapi kalau dilihat secara langsung, Betul. yang ini lebih cang atau dead shoes, Nah. ini lebih peruntukannya untuk long run. Betul. Jadi dia lebih pendek. Betul. Untuk dari segi uppernya. teman-teman. Betul, kalau bisa kelihatan tuh dia lebih Pendek apa ya, sih, lebih ini pendek. lebih Ini lebih gemuk di atas. ngebebung. Nah, betul. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari cetakan ininya ya teman-teman, cetakan di miring midsole kalau lihat dari apa namanya, dari kiri kanannya ya, Sama sih. dari kiri kanan belakang sama. itu sama. Nah, Iya. cuman yang bedanya akhirnya di outsole-nya. teman-teman. Sama di TPU-nya beda, teman-teman. Kok beda? TPU-nya sama, sorry. TPU-nya sama. Kelihatan apa untuk kelihatannya ya karena tipe modelnya kan beda ya. Iya, Nah, ini the reason-nya kenapa seperti ini teman-teman. Jadi untuk di Pulse Racer itu untuk long run. Nah, ini kalau yang Skyrun tuh ya Untuk daily run sih. kicik-kicik lah ya, untuk Space space kecil daily biasa. run. Atau kalian buat pakai kantor gitu ya masih oke ya, sih. buat nge-gym atau kayak Ya, gimana ini ya. masih oke teman-teman. Ya, betul. Nah, terus untuk di bahan yang sangat kelihatan ya teman-teman ya, untuk bahan di Atasnya ya. uppernya Ya. walaupun sama-sama kayak punya mesh, cuman untuk di Gumi yang versi Racer. Pulse Racer ini dia tuh lebih pakai teknologinya, dia tuh lebih kelihatan namanya teknologi Neoskin. Neoskin. Jadi dia itu breathable mesh-nya itu lebih airflow-nya lebih bagus Betul. dibanding si Skyrun. Dan kalau dilihat dari secara mata, ini bisa kalian lihat tuh. Ya. Udah tuh. Ya, Udah apa ya? kayak inilah. Ada bolong-bolongnya dikit lah. Betul. Bagus. Ini Ya, tuh- kisi-kisinya. Betul, kayak sebenarnya ini tuh dapat kesannya kayak 4D printing gitu loh. Iya, benar 4D Betul. printing, tapi bukan 4D printing. Ya. Nah, kalau si 3D printing, 4D Iya. 3D printing. Kalau si Skyrun Nah. dia itu tetap breathable mesh tapi bukan pakai teknologi yang apa namanya Neoskin. Pakai. Oh juga ya? Oh iya. A few moments later. Jadi teman-teman, bedanya sama-sama namanya pakai Neoskin, cuman Iya. Neoskinnya lebih baru. Ini lebih pembaruan. Betul. Pembaruan Neoskin. Jadi jangan lihat kita rata-rata kita pakai ya, teman-teman. Betul. Jadi kalau gue bilang si Pulse Racer ini adalah penyempurnaan dari Skyrun. Betul. Karena dari Kan proporsinya beda. Long run. enggak loh, uppernya. Oh, uppernya. Ini Iya, loh, iya. uppernya si apa Neoskinnya. Iya. Karena bisa kalian lihat tadi seperti yang kita bilang, ini tuh banyak kisi-kisinya gitu loh. Jadi untuk airflow udara di dalam kaki kalian lebih bagus. Betul. Kalau si Skyrun lagi. Pulse Racer tuh dia lebih rapat. Ini Pulse Racer. Skyrun lebih rapat. Nah, itu teman-teman. Tuh, kan ini membuktikan. Iya. Kalau kalian beli online tuh harus dibaca ya teman-teman. Betul sekali. Karena kayak saya sebenarnya. Saya membeli tuh cuma lihat warna, ternyata beda. Tapi kan enak. Ya, untungnya Iya. enak. Untungnya enak. Tapi ya guys, Ah. mentak aja. Lu pakai ini buat apa sih? Nah, sebenarnya gini teman-teman. Gue tuh orangnya yang tidak begitu suka untuk lari. Tapi gue senang olahraga. Nah, kemarin tuh gue sempat pakai buat gym. Terus my impression sih buat di treadmill dan sebagainya oke. Cuman baik lagi ya, karena ada kata orang kan kalau lo mau angkat beban nggak disaranin buat pakai sepatu lari. Soal gripnya kan lebih licin sedikit. Dulu licin dan takut kena ankle gitu Iya, loh. benar. Cuman secara overall nih gue pernah pakai jalan yang bisa gue bilang ya, gue intensitas jalan gue itu kan sangat tinggi ya daripada gue lari. Gue pernah pakai ini jalan
seharian tuh kayak berapa ya, 4 jam nonstop jalan gitu, gue pakai ini, gue akhirnya menemukan apa ya namanya ya, menemukan feel dan akhirnya gue ngerasa kayak wah sepatu lokal udah di level yang keren sih. Nah sepatu ini kayak gitu. Oke guys, itu kan tadi kan dari Skyrun. Sekarang kita masuk ke Pulse Racer. Jadi kalau Pulse Racer itu, ini kan peruntukannya untuk long run ya, atau untuk racer atau apalah itu. Dan yang gue notice pertama kali adalah ketika gue pakai sepatu ini tuh ya, seperti kata Audi, feelsnya itu udah mendekati sepatu-sepatu yang main ya, kayak Adidas, kayak Hoka, kayak Asics dan lain-lain, tapi dengan harga affordable. Terus juga kan gue juga udah pakai sepatu ini 4 kali untuk lebih dari 4 kali sebenarnya untuk lari, yang bener-bener lari tapi ya, yang gue lari itu di Taman Suropati, itu gue biasa lari 10 putaran itu nonstop, dan gue ngerasain itu bener-bener stabil banget di kaki gue. Bahkan sebelum si ininya break in, itu biasanya kan kalau sepatu yang lain kan kayak masih ada guncangan goyang-goyang, tapi si Gumi ini tuh masih stabil gitu. Apalagi sesudah break in itu lebih stabil. Dan juga yang gue suka dari Pulse Racer ini, kalau dilihat dari grip bawahnya itu kan dia kan sedikit rapet dari daripada ini. Nah, dia tuh gripnya tuh kan gue pernah tuh ya lari waktu keadaan jalan licin, itu gue masih aman-aman aja, nggak slip atau nggak apa gitu. Betul. Sebenarnya gue agak lupa, gue pernah gue pakai kantor deh waktu hujan, gue agak lupa. Tapi intinya gini sih teman-teman, kalau kalian lihat dari tekstur ininya ya teman-teman, tekstur dari si outsole-nya, dua sepatu ini tuh punya tekstur yang beda. Nah, yang di sini itu kan dia lebih rata nih, sedangkan yang ini itu lebih ngedepanin kayak ngebaksa kalian tuh lebih napaknya di atas kaki, di atas pergelangan kaki kalian. Dan wall yang di belakang tuh lebih kayak ke supportnya. Dan sedangkan yang ini itu tuh lebih rata. Jadi kalau kalian yang punya flat shoes, flat feet, kaki yang rata, lebih cocok pakai yang ini gitu. Tapi untuk kebutuhan juga ya, karena Pulse Racer ini kan untuk long run, tapi meskipun untuk long run, untuk kalian pakai daily juga masih oke aja. Ya harusnya sih nggak ada yang masalah, karena sebenarnya tuh gua paham kenapa orang daily tuh malah seneng pakai sepatu lari, karena empuk dan enteng gitu. Enteng, dan satu lagi ini harganya affordable kalau Gumi. Kalau Gumi masalahnya kan sekarang nih, apalagi kita di ibu kota, ngeliat FOSL tuh kayak beli cilok, kayak Avanza. Apalagi kalian kalau hari Minggu atau ke event lari ya, kiri FOSL, kanan FOSL, depan FOSL ANG kan, semuanya. Jadi udahlah, kita support produk-produk lokal aja. Bahkan menurut gua ya, untuk produk ini sih, jujur setelah gue bandingin sama apa yang VR udah beli yang Pulse Racer sekarang, sebenarnya ya balik lagi, karena fokus videonya ada perbandingannya, jujur ini perbandingannya ya cuman dari teknologi di atasnya, dan purpose-nya sepatu ini tuh ternyata beda gitu. Dan kalau yang gue bisa pastiin ya guys ya, kalau untuk ngomong harian sebenarnya kedua purpose ini sebenarnya bisa-bisa aja untuk harian. Tapi kan kalau untuk harian sebenarnya kalau dari Gumi sendiri kan dia lebih menyarankan si Skyrun. Kenapa? Karena nih kalian bisa lihat dari depannya, si Pulse Racer dia lebih mengerucut, dan kan si Skyrun ini dia lebih mengembang. Jadi otomatis kalau kalian buat jalan itu tuh lebih biar nggak engkel. Nah kalau si Skyrun dia tuh lebih nyaman di bagian depannya. Kalau dia lebih nyaman di bagian belakang. Karena kan ya itu tadi purpose beda, tapi masih bisa buat harian. Oh iya, lupa satu lagi nih teman-teman. Setelah gue perhatiin, ternyata gue lupa mention untuk di bagian tangnya itu beda. Jadi kalau si Gumi yang ini Pulse Racer ini lemes, dia lebih pakai tang yang ya sepatu-sepatu high elastis. Ya, sepatu-sepatu high. Ini enggak, ini mesh biasa. Mesh biasa aja, karena ini kan ya tadi peruntukannya untuk orang kan, jadi harus elastis. Kalau dia pakai yang lebih tebal jadi takutnya low range ya. Lebih ini sih sebenarnya fungsinya akhirnya lebih ngelindungin kaki sih. Karena ini lebih protectionnya lebih banyak. Kan karena lebih tebal. Oke, itu aja glimpse dari kita berdua terkait perbandingan, walaupun sebenarnya nggak banyak informasinya aja sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke kalian. Jadi untuk dari segi purpose, sebenarnya sepatu yang Pulse Racer ini lebih fokusnya untuk long run, pace run yang lebih tinggi lagi. Intensitasnya lebih tinggi lah. Nah, kalian lebih pengen advance, tapi kalau misalnya kalian masih mau coba olahraga, ya kemarin, kalau nggak salah gue ingat deh, gue masih ingat gue ngomong di video ini tuh ngomongnya kenapa gue beli ini, karena gue ingin mencoba lari yang walaupun belum terrealisasi juga. Ya, lari kecil. Walaupun belinya sebenarnya nggak sengaja, akhirnya beli yang ini gitu kan. Karena cuma ngeliat warna, ya tapi menurut gua ini opsinya kembali lagi ke kalian.
Jadi dengan kita bandingin ini kan akhirnya bisa kelihatan nih, perbandingannya seperti apa. Nah, Kelihatan jelas loh. jadi kalau purpose-nya kalian kalau orang bilang ini, kalau mau biasa-biasa, daily dan sebagainya, kita lihat ini. Sekarang. Betul. Oke, kalau dari gue guys ya, sebenarnya video ini bertujuan untuk referensi buat kalian. Betul. Kalau kalian mau ngambil ini, yang full spacer atau yang cairan. Nah, gue mau coba recap sedikit lagi yang mereka tahu, karena ini kan peruntungan beda. Betul. Full spacer itu orang Betul. atau intensitas larinya yang lebih advance. Betul. Kalau si Skyrun Betul. itu dia lebih ke daily karena dari segi tang, dari segi upper depannya itu dibutuhkan untuk daily. Dan kalau kalian bilang, bro, gue maunya yang apa nih, Skyrun aja untuk lari karena gue suka sama modelnya, ya nggak apa-apa juga, masih oke-oke aja kalau kalian buat lari yang intensitas tinggi. Atau sebaliknya kalau kalian mau pakai daily tapi kalian suka model si full spacer juga masih cocok-cocok aja karena dia punya outsole itu dia lebih rapat daripada si Skyrun, dan dia lebih bukan anti slip sih, lebih bagus lah slipnya gitu loh. Oke teman-teman, Yep. jadi itu aja video perbandingan dari kita berdua. Kalau memang kalian mau beli sepatu ini, mumpung masih ada stoknya tuh harusnya kalian bisa cek di e-commerce yang Bumi official jual. Bentar, dia tuh ada store-nya nggak ada Pak? Tapi gue lupa ingat. Ada nggak sih? Harusnya itu di Surabaya ada ya, cuman Oh, nggak tahu. Surabaya. Nah kan ini yang di Iya, Surabaya. ya tahu kok. Ternyata di Jakarta itu, sekitar Jakarta. Nggak ada kan? Setahu gue di Surabayanya, cuman gue nggak tahu. Gue agak lupa, nanti kalian bisa cek di Instagramnya Bumi aja. Kalau misalnya ada event-event juga, biasanya juga ada sih Bumi. Tapi untuk beberapa event ternyata emang Bumi ada sih. Jadi Dan ya, store-nya lumayan gede. ya Store boot-nya. tapi bootnya kemarin di US sih. Oh ya, US ya. Oh, lebih gede. Iya. Mungkin karena peruntukannya ya, Nah, sudah mulai orang paham gitu. ya udah mulai ke notice kan. Betul. Dari aja mikir udah aku tadi. Betul. Jadi itu aja dari pembahasan dari kita berdua. Harapannya dengan ada video kali ini kalian bisa ngebandingin, bisa inilah apa ibaratnya bisa ngebantu kalian. Gue harus pilih Bumi yang mana gitu. Walaupun ujung-ujungnya pasti gue yakin lebih ke warna pasti. Iya, lebih ke desain. Kayak bagusan yang ini adalah gue mau lari yang ini. Betul. Lari yang ini. Ya itu Betul. selera sih. Selera. Tapi kalau untuk Purpose-nya. lebih advance-nya, Ya. purpose-nya sekali mungkin ini untuk orang. Nah, itu aja pokoknya ini Betul. di long run. Jadi ini FOSL-nya, ini kayak Takumi set-nya. Nah, iya bener lah itu. Betul, so itu aja pembahasan kita berdua. Kalau memang kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami dan TikTok kami di @. Ada dua versi. Gue di sini. See you on next video. Bye Dadah. teman-teman.